kita lanjut ya. A ke HG, kita gambar A ke HG, arahkan ke bentuk segitiga. Hubungkan titik dengan ujung-ujung garis. Nah, ini segitiganya yang terbentuk. Berarti untuk menghitung jarak A ke HG, kita akan menggunakan segitiga AHG. Segitiga AHG itu segitiga apa? Kita lihat segitiga AHG adalah segitiga siku-siku di H. Segitiga siku-siku di H. Kenapa? Karena tadi itu GH tegak lurus dengan bidang ADHE. Maka GH akan tegak lurus semua garis yang ada pada bidang ADHE. Berarti GH tegak lurus HE, GH tegak lurus HD, GH tegak lurus HA. Berarti kalau kita gambarkan siku-sikunya di H, posisinya ini H, ini G. AHG, siku-siku di H. AH itu adalah diagonal bidang, berarti 12 akar 2, HG rusuk 12, AG diagonal ruang 12 akar 3. Ingat jarak A ke HG. Kalau kita melihat jarak itu harus tegak lurus, berarti jelas di sini bahwa kalau jarak A ke HG dari titik A ditarik garis yang tegak lurus ke garis HG, akan ketemu panjangnya sama dengan AH. Sama dengan AH berarti sama dengan diagonal bidang yang panjangnya adalah 12 akar 2. Saya ulang ya. Berarti kalau jarak A ke garis HG, berarti dari titik A tarik garis yang tegak lurus HG. Ternyata garisnya diperoleh adalah AH. Berarti jarak A ke HG sama saja AH itu sendiri yang panjangnya adalah 12 akar 2 cm. Oke, lanjut lagi. Soal nomor 2 tetapi yang B. Untuk soal nomor 2B, kubus ABCD EFGH masih sama dengan panjang rusuknya 12 cm. A, B, C, D, E, F, G, H 12 cm. P titik tengahnya CG. Posisi P di sini. Yang ditanyakan adalah jarak C ke garis AP. Jarak C ke garis AP. Kita gambar dulu posisinya. Titik C di sini, garis AP-nya iki. Seperti tadi, kalau kita mau menghitung jarak C ke AP, arahkan ke bentuk segitiga. Caranya hubungkan titik C ke ujung-ujung garis AP. Berarti yang terjadi adalah segitiga APC. Kita hitung jarak C ke AP menggunakan segitiga APC, di mana segitiga APC adalah segitiga siku-siku di C. Jelas terlihat siku-siku di C. Kalau saya keluarkan gambare ben-benak, ini A, ini C, ini P. P tengah-tengah berarti CP adalah setengahnya CG, panjangnya 6. AC adalah
12 akar 2 karena diagonal bidang. Jarak C ke AP berarti dari titik C tarik garis tegak lurus ke AP. Inilah jarak C ke AP. Saya namai CO, berarti kita harus menghitung panjang CO. Panjang CO dalam segitiga siku-siku kalau ditarik garis lagi berarti kita gunakan perbandingan luas segitiga, maka CO akan sama dengan AC kali CP dibagi AP. Kita lihat dulu ukuran-ukurannya. Pakai penalaran. Munculkan angka yang sama, 6 kali 1 berarti 6 kali 2 akar 2. 6 akar 1 berarti 6 akar 2 itu akar 4 ya. Akar 4 kali akar 2 berarti akar 8. Maka panjang AP yang sisi miring pasti pakai 6 akar 8 tambah 1 9. 9 sendiri bisa dihitung kalau di akar 3 kali 6 18. Berarti nanti AC-nya adalah 12 akar 2, PC-nya 6, AP-nya 18. Kalau kita sederhanakan, coret dapat 3, berarti akan ketemu panjang CO-nya adalah 4 akar 2. Nanti bisa ditulis sendiri kalau mau dilengkapi, ini tugas. Jadi di sini misalkan disuruh mencari AP, AP tadi dari mana? AP kalau pakai lengkap berarti dari AC kuadrat ditambah CP kuadrat. Akar 12 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Hasilnya adalah 18. Oke, lanjut soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 itu masih pada jarak kubus. Untuk soal nomor 3 yang A diberikan kubus ABCD EFGH. Masih sama kubus ABCD EFGH. A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya tetapi 6 cm. Yang ditanyakan jarak titik ke bidang. Di situ yang diminta titik A ke bidang EFGH. Titik A ke bidang EFGH berarti bidang atas ini. Sama seperti jarak titik ke garis, maka jarak titik ke bidang itu juga harus tegak lurus. Jadi titik itu harus konsepnya tetap tegak lurus. Nah, kalau kita lihat di sini berarti jarak titik A ke bidang EFGH atau bidang alas, ya, dari titik A kita tarik garis yang tegak lurus ke bidang. Seret, oh ternyata ini sama dengan AE. Sama saja rusuknya, berarti 6 cm. Secara nalar juga bisa bahwa kalau A itu terletak pada bidang ABCD, berarti A terletak pada bidang alas. Maka jarak A ke EFGH sama saja jarak dua bidang sejajar atas dan atas. Jarak bidang sejajar ABCD dengan EFGH.
Berarti sama dengan AE sama dengan rusuknya 6 cm. Kemudian soal terakhir nomor 3B. Untuk 3B, kubus A, B, C, D, E, F, G, H rusuknya 6, A, B, C, D, E, F, G, H rusuknya 6, titik C ke bidang AFH. AFH berarti segitiga miring yang ada pada kubus AFH. Ini bidang AFH. Oke. Tadi ingat bahwa titik ke bidang berarti titik ditarik garis ke bidang harus tegak lurus ya. Nah, bagaimana posisi C kalau ditarik garis ke bidang AFH? Tegak lurusnya di mana? Nalarnya mula-mula teman-teman kita buat bidang yang memuat C memotong AFH. Saya ulangi ya, kita buat bidang yang memuat C memotong AFH. Bidang yang memuat C memotong AFH itu paling jelas terlihat adalah bidang ACGE. Ini bidangnya ACGE. Itu memotong AFH. Titik potongnya yang mana? Titik potongnya di A dan perpotongan EGHF. Ini adalah titik potongnya. Tak namai AO. Berarti kalau ditanya jarak C ke AFH, kita tentukan dulu posisi tegak lurus C di AFH itu di mana. Nah, tadi makanya saya ulang ya. C itu berarti terletak pada bidang ACGE, dia berpotongan dengan AFH di garis AO. Atau bisa saya katakan posisi di sini C itu terhadap AFH pas di depan garis AO. Maka menghitung jarak C ke AFH sama saja menghitung jarak C ke garis AO. Biar enak, saya keluarkan segitiganya. Ini posisinya seperti ini. A, C, G, E. Garisnya AO di tengah-tengah EG. Ini AO. Berarti nanti kita hitung posisinya tegak lurus. Nah, ini gambarnya. Fokusnya berarti jadi untuk move ini kita gunakan segitiga AOC. Segitiga AOC berarti jaraknya kalau saya namai C aksen itu diperoleh dari perbandingan segitiga luasnya. Ini bisa saya katakan ini tinggi yang pertama OO aksen AC kali OO aksen dibagi AO. Berarti kita lihat AC itu diagonal bidang, panjangnya adalah 4/2. OO aksen sama dengan GC sama dengan EA, rusuknya 6. Kemudian EO itu 2/2. Berarti panjang AO nya
bukan 4 akar 2 ya, tapi rusuknya 6. Ulangi. Jelas. Salah tadi, berapa ini panjangnya tadi? Bukan 4 akar 2 ya, maaf. Ini 6 akar 2, berarti ini 3 akar 2, 3 akar 2, maka panjang AO nya itu adalah 3 akar 6. AC nya 6 akar 2, OO aksennya 6, AO nya 3 akar 6. Kalau dicoret berarti ini 2 akar 3, 12 per akar 3, maka 4 akar 3. Oke, udah selesai teman-teman tugasnya. Silahkan dipahami, kalau ada yang kurang jelas tanyakan lewat WA. Assalamualaikum.